Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kalian selalu bahagia dimanapun berada. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, mari kita lanjutkan belajar bahasa Indonesia. Masih tentang teks berita ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang aspek kebahasaan teks berita. Berarti kita akan membahas tentang bahasa, yaitu mulai dari kata, keterangan, kalimat, fakta, opini, dan lain-lain. Di sini yang pertama ada kata keterangan atau adverbia, yang kedua kata kerja transitif, yang ketiga kata kerja pewarta, dan yang keempat fakta dan opini. Jadi aspek kebahasaan ini merupakan ciri dari teks berita. Aspek kebahasaan yang pertama adalah kata keterangan atau nama lainnya adalah adverbia. Kata keterangan merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikat, atau kalimat. Jadi adverbia ini menerangkan kata yang berupa verba, kata kerja, adjektiva, kata sifat, atau nomina, predikat, yaitu kata benda yang bersifat predikatif, atau kalimat. Macam-macam kata keterangan atau adverbia. Ada banyak ya contohnya. Yang satu adalah keterangan waktu. Dicontohkan Sabtu 8 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 kemarin sore. Itu adalah contoh keterangan waktu yang menunjukkan tentang waktu. Yang kedua, keterangan tempat. Keterangan tempat menunjukkan tempat. Contohnya di Jakarta, di kepolisian, ke kantor. Yang ketiga, keterangan tujuan. Contohnya adalah untuk, guna, buat. Yang keempat, yaitu keterangan cara. Contohnya dengan benar, secara tepat, melalui udara. Yang kelima, keterangan similatif. Contohnya adalah seperti, mirip, persis. Jadi similatif di sini berarti perbandingan atau kesamaan. Kemudian yang terakhir, keterangan penyebab. Keterangan penyebab contohnya karena, disebabkan oleh, bermotif, dikarenakan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kata keterangan atau adverbia. Sampai di sini sudah paham? Kalau masih belum paham, kalian catat apa yang belum kalian paham. Nanti kalau kita bertemu, kita bahas bersama ya. Aspek kebahasaan yang kedua adalah kata kerja transitif. Kata kerja transitif disebut juga verba transitif, yaitu kata kerja yang memerlukan dua nomina atau dua kata benda, satu sebagai subjek dan satu sebagai objek dalam kalimat aktif. Nah, objek tersebut dapat diubah menjadi subjek dalam kalimat pasif, jadi bisa dibolak-balik ya. Contoh kalimat yang menggunakan verba transitif. Pembelajaran daring di MTS Perguruan Mu'allimat menggunakan media sosial YouTube. Jadi di sini ada kata yang berwarna merah, yaitu kata menggunakan. Kata tersebut termasuk kata kerja transitif karena kata itu membutuhkan objek, yaitu di sini objeknya media sosial YouTube. Jadi kata kerja transitif membutuhkan objek. Contoh lain misalnya, saya membeli buah di pasar. Nah, mana yang jadi kata kerja transitifnya? Ya, yaitu kata membeli. Mana objeknya? Yaitu kata buah. Itu ya contohnya. Aspek kebahasaan yang ketiga adalah kata kerja pewarta. Kata kerja pewarta berarti dia memberitakan sesuatu.
pengertian lengkapnya, yaitu kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan percakapan atau wawancara. Jadi kata kerja pewarta ini digunakan dalam menulis teks-teks berita atau teks-teks reportase ya. Contohnya kata ujar, tukas, tutur, tegas, dan sebagainya. Contoh dalam kalimat, kalau di lockdown, malah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Konsekuensinya, kasus COVID-19 di wilayah itu bisa jadi naik dengan cepat. Ujar juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto. Di situ ada kata ujar. Kata ujar berwarna merah merupakan kata kerja pewarta. Jadi dia menggambarkan kegiatan atau menggambarkan percakapan dari suatu berita atau suatu wawancara. Aspek kebahasaan yang terakhir adalah fakta dan opini. Apa itu fakta dan opini? Apakah keduanya sama atau berbeda? Ada yang tahu apa persamaan atau perbedaannya? Jadi kalau fakta itu merupakan hal, keadaan, atau peristiwa yang benar-benar ada dan terjadi. Jadi bukan dibuat-buat ya. Fakta diperoleh melalui suatu pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi sesuatu yang disebut fakta bisa diperoleh setelah melakukan pengamatan langsung. Kemudian opini. Apa itu opini? Opini adalah pendapat yang bersifat subjektif. Subjektif berarti perorangan ya, atau berdasarkan pendapat diri sendiri. Opini kebalikan dari fakta. Opini merupakan pendapat seseorang yang belum tentu benar atau belum tentu terjadi. Jadi kalau fakta sudah terjadi, kalau opini belum tentu terjadi. Kita masuk pada contoh fakta dan opini. Ada beberapa kalimat di sini. Kalimat pertama, Negara Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Kalimat tersebut termasuk fakta. Mengapa? Ada yang tahu alasannya? Ya, karena kalimat tersebut sudah terjadi atau benar-benar terjadi, bisa dibuktikan. Karena Indonesia benar-benar merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalimat kedua, gajah memiliki hidung yang sangat panjang yang disebut dengan belalai. Nah, kalimat ini juga disebut fakta karena sudah teruji atau terbukti benar, terbukti adanya. Nah, itu merupakan fakta. Kalimat ketiga, makanan itu akan terasa lebih nikmat jika ditambahkan garam sedikit. Nah, kalimat ini disebut kalimat opini. Mengapa disebut kalimat opini? Karena dalam kalimat ini terdapat pendapat seseorang. Apa pendapatnya? Yaitu akan terasa lebih nikmat. Nah, itu merupakan pendapat dari seseorang. Nah, kalimat ini juga belum tentu terjadi. Jadi masih perkiraan. Belum tentu makanan itu jika ditambah garam sedikit belum tentu menjadi nikmat. Bisa jadi tambah asin ya. Jadi masih berupa opini, pendapat. Kalimat yang keempat, menurut saya dia pantas menjadi ketua umum. Nah, ada kata menurut berarti termasuk pendapat atau opini. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk sementara, pertanyaan-pertanyaan kita simpan dulu, kita tabung dulu. Begitu juga dengan tugas-tugasnya. Kita tabung tugas-tugas itu di buku catatan. Kalau nanti kita sudah bertemu, kita akan membahas bersama
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.